itu di luar kampus. Dan mungkin aku terlena di situ. Bener banget. Kita terlena. Itu nikmat banget. Jadi bagi kalian yang menganggap Hai guys, ya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today is special day untuk channel YouTube saya karena saya bukan kedatangan sih. Ini memang sengaja saya undang sih mereka ini. Tamu spesial. Ono anjas marah. Karo sopo iki? Aduh, ya Allah. Guys, hari ini saya benar-benar merasa spesial sebagai dosen karena hari ini saya memang sengaja ngajak collab dengan mereka. Mereka mahasiswa, saya mau bilang merek gak ya? Ekonomi lah gitu ya. Ekonomi. Karena saya dekatnya dengan mereka. Kalau nanti teknik bikin saya ajak ngobrol ya, bolehlah nanti dikontak ya. Bisa. Baik, Bu mau ngapain, Bu? Hari ini saya nggak mau bahas temanya dulu. Saya mau perkenalkan dulu dari sebelah saya dulu. Siapa namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Umar Faruk, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Oh, dia langsung disebut merek. Oke, maaf ya guys. Nah, terus? Ya, nama saya Husnul Khorid, biasanya dipanggil teman-teman Kucur ya. Saya cucur. Kucur. Ya, saya juga sama Fakultas FIB ya, Ekonomi Bisnis. Yes. Prodi saya Manajemen. Baik, sebenarnya apa yang menarik untuk pertemuan kita hari ini itu adalah kalian tahu sendiri ya, fenomena lulus molor sama lulus cepat. Ya. Pasti. Dan mereka pastinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang molor. Mahasiswa paling lama. Mahasiswa paling lama ya, bukan mahasiswa pencinta alam ya. Bukan. Kalian punya sebutan sendiri ya ternyata ya. Baik guys, langsung saja saya mau menanyakan kepada mereka. Kalian siap kalau jujur ya? Gak apa-apa ya? Saya sangat jujur. Saya sangat jujur. Semester ini atau semester lewat ini, kamu molor berapa? Totalnya deh, totalnya. 12 saat ini 12 semester. OTW 13 semester. OTW 13. Sekarang saya OTW 13. Kamu kok OTW 13 sih? Iya, saya 13. Kamu OTW berapa? OTW 11. Oh, 11 semester. Mereka 13 semester. Langsung saja bukan pertanyaan. Topiknya adalah malu nggak sih sebagai mahasiswa terlama di kampus? Saya dulu. Belum. Ya, topiknya itu aib gak sih ya? Kita itu molor kuliah itu aib gak sih? Nah, untuk yang pertama, pertanyaannya adalah buat kalian berdua. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kalian itu betah untuk berlama-lama di kampus ini? Sengajakah atau memang ya gimana dong? Bisa susah ya, Bu? Apa susah masalah kuliah atau birokrasi di kampus? Silahkan sejujur-jujurnya. Yang paling lama dulu. Yang paling lama saya berarti. Iya. Jadi memang tidak bisa menjadi pembenar ya kalau misalkan kita itu tidak bisa menjadi contoh yang baik juga, tidak bisa menjadi pembenar. Benar. Karena memang kita telat. Memang ada banyak kendala, Bu. Memang ada banyak. Misalnya. Yang paling umum. Yang paling umum itu kita males. Ya bisa di sisi lain organisasi, Bu ya. Di sisi lain organisasi. Saya sendiri memang beberapa kali tidak bisa ikut dalam kelas seperti itu. Jadi sering keluar kampus, ada aktivitas di luar kampus ya. Itu yang banyak yang sering mungkin ya menyebabkan saya sendiri itu agak telat. Oke, baik. Dari pribadi, Bu. Dari pribadi bukan eksternal ya? Bukan. Eksternal ada nggak? Oh enggak, saya enggak. Nggak ada masalah dengan siapapun. Misal nih ya, kita langsung sebut aja dosen kayak susah kayak atau birokrasi yang mau administrasinya susah kayak enggak? Sebetulnya enggak sih, Bu. Sebetulnya enggak. Kalau
misalkan dosen-dosen kalau dulu itu saya sudah mencermati maksudnya bisa ada pendekatan dengan dosen, bagaimana kita menjalin komunikasi, insya Allah itu akan mempermudah kita. Berhubung, betul. berhubung saya sendiri itu agak menjauh dari internal berarti ya? Iya, internal. Berarti dari panggilannya Mas Kucur Mas ya, Kucur, Cucur kue gitu ya. Dari Mas Kucur itu sebenarnya lebih kepada hal pribadi, faktor pribadi yang menyebabkan dia itu molor kuliah. Ya, oke, langsung ke Faruk. 11 semester. OTW 11 ya. Oke, baik. Ya. OTW 12 kan? OTW 12 kan itu. OTW 11. Oh, OTW 11, kamu OTW 13. Jadi kalau menurutku sih sebenarnya masalah keterlambatan lulus ini kan soal jam terbang ya. Soal jam terbang. Kayak banget sih. Iya. Terkadang gini Bu. Terkadang teman-teman mahasiswa itu pengen cepat lulus ya karena memang ada beberapa faktor. Faktor internal itu sudah pasti dan faktor eksternal. Mungkin dari dorongan orang lain ya Bu untuk cepat-cepat lulus. Karena masalah apa namanya? SPP yang sekian tahun kian mahal kan gitu. Kerja dong. Aduh, tapi kalau menurutku sih, kalau bagiku sendiri masalah telat lulus ya, lebih tepatnya telat lulus itu karena memang dari pribadi. Faktor pribadi ya. Kalau kamu kenapa? Kalau pribadiku sih, jadi gini Bu, kita itu kan tiap mahasiswa itu sebenarnya harus punya apa ya, pendirian gitu. Idealisme itu kan pemikiran yang dianggap benar oleh dirinya sendiri gitu kan, kayak gitu. Jadi harus punya pendirian. Jadi meskipun aku ini kan telat lulus kan, tapi ada beberapa hal yang apa ya namanya, yang bagiku itu bukan aib gitu. Bukan aib. Nggak masalah, suka-suka gue gitu ya. Bukan keburukan bagi mahasiswa yang telat lulus itu. Tapi ini bagiku Bu ya. Ya tahu kalau masalah beda pandangan kan, beda pandangan. Baik. Ya, berarti apa tadi? Gara-gara ya yang pertama itu gara-gara masalah internal pribadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan faktor eksternal. Baik. Berarti semuanya sih sebenarnya lebih kepada faktor internalnya ya. Dan itu sudah aku rencanakan sebenarnya dari semester awal. Really? Ya, nggak mungkin lah. Anak-anak itu kuliah tuh pasti pengen lulus cepet, ngapain? Itu kan bagi yang lain Bu. Iya Bu. Masa sih kamu punya rencana gitu? Saya juga ada rencana seperti itu memang. Nah, di balik rencana itu ada apa kalian kok bisa punya rencana seperti itu? Aku ya. Jadi kalau saya dulu itu ketika itu kan saya kan ikut UKM seni Bu ya. Sebut merek enggak apa-apa. Boleh bebas. Ikut UKM seni. Lah kemudian saat itu saya mencoba untuk bagaimana sih kalau misalkan UKM seni ini kan ada 2 biru, ada biru musik sama teater. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita membuat semacam dewan kesenian kampus, ternyata tidak bisa kan. Di sisi lain kan dana kita itu terbatas, sehingga ya wis kita membuat UKM sendiri. Bagaimana kalau kita bisa, ternyata birokrasinya sulit, terus kemudian kita bisa. Saat itu kita bisa lah, otomatis saya sendiri itu kan ngawali lagi Bu untuk ben kuat lah UKM ini lah, sehingga mari ini gak bisa sih kalau misalkan saya langsung seperti itu, saya langsung melepas itu kayaknya pasti akan stunting lah kalau menurut saya. Oke. Itu berarti dari awal sudah pilihan ya? Pilihan untuk molor gitu ya, I'm fine gitu ya, nggak ada masalah gitu kan. Secara mental juga, secara material? Saya kalau mental saya siap Bu. Siap. Ya. Tapi untuk masalah finansial ini kasihan MS saya Bu. Ibu kasihan ibu saya. Benar banget. Jadi pilihan kalian terkadang ya juga terbentur sih sebenarnya ya. Terbentur pada pilihan-pilihan atau impact yang lain, yaitu keluarga gitu ya. Tapi dari awal emang sudah pilihan. Ya, jadi kalau aku sih waktu menginjak semester pertama itu memang mempunyai pikiran untuk tidak lulus
tepat waktu. Jadi gitu. Aneh banget. Ya karena apa? Karena bagi saya pribadi itu ya masuk kuliah itu sulit minta ampun. Tidak semua teman-teman siswa yang lulus dari SMA itu bisa dapat kesempatan kuliah. untuk kuliah. Baik. Nah, bagiku itu yang jadi apa ya? Acuan gitu untuk tidak lulus tepat waktu. Apaan itu nggak masuk akal, men? Kan gini. Dia membenarkan sesuatu nggak bisa. Ini kan pandangan pribadi kan. Benar. Kalau pandanganku sih tidak general ya. Iya, jadi nikmatilah kuliah selagi kita mampu untuk masuk perguruan tinggi. Guys, aku udah ngajarin loh, guys. Tapi ini bagi pribadi. Bagi pribadi. Tidak populer. Ya kita mazhab tuh banyak ya. Imam Hambali, Imam Hanafi, Syafi'i ya. Ya inilah juga punya mazhab masing-masing gitu. Tapi juga tidak dibenarkan oleh orang lain. Ya, tapi buat mereka benar gitu kan. Idealisme masing-masing. Ini pilihan. Saya mau nanya, kalian aktif di UKM apa? Berapa sih ormawa yang kalian ikuti? Kalau di internal sendiri UKM teater sancek sama musik ya di musik. Seni. Terus kalau di luar eksternal itu ada boleh sebut Gresik Nesia, ada Gresik Nesia itu kan ada negara imajinasi yang berkedok warung kopi. Ngeri ya. Pengen lah aku nanti main-main gitu ya. Iya, kumpulan teman-teman seniman muda di sana. Iya. Gresik aja? Gresik Nesia, ya di Gresik. Itu kan mungkin tempat cabang gitu ya, di Gresik gitu. Gresik Nesia. Oke, baik. Kalau Faruk? Kalau aku di internal kampus itu dulu aktif di HMM. Iya, HMM aku juga. Kamu HMM juga ya? HMM juga saya. Kebetulan satu aliran. Satu aliran atau angkatan? Enggak. Oh iya, beda. Internal di HMM, terus kemudian naik lagi ke DPM. Ketua ya? Ya, ketua DPM. Makanya pikiran aku politis banget. Bicaranya kamu tahu sendiri kan? Lihatlah ya. Enggak apa-apa. Kalau di internal itu DPM. DPM ya. Baik. Kalau di eksternal, boleh sebut nggak? Boleh lah, bebas aja. Kalau di eksternal saya aktif di HMI. HMI Gresik ya? Iya. Di Gresik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tuntas semua. Kok alhamdulillah sih? Ya kan tuntas Bu, masa jabatan kan sudah maksudnya berjalan lancar masa ya kamu. Bukan berarti kamu lepas dari ini merasa bebas enggak kan? Tetap setia sama organisasinya, tetap ya. Baik, itu backgroundnya mereka. Selain mereka kuliah, mereka juga aktif di beberapa ormawa baik internal maupun eksternal. Jadi buat saya sih sebenarnya wajar sih ya. Kembali lagi pilihan orang itu beda-beda, pilihan gitu ya. Kalau kamu bilang apaan sih molor-molor kayak orang, biasanya stereotipnya itu dianggap males ya, dianggap maaf. Kalau kasarnya nih bodoh gitu ya, gak lulus gitu ya. Tanggapan kalian buat teman-teman yang mempunyai, ada nggak sih yang menganggap seperti itu? Kalau kalian seliburan, ada nggak sih menganggap kalian tuh pemalas? Ada nggak? Kalau pemalas sih banyak Bu ya. Yang menganggap kita ini yang mahasiswa yang lulus, yang lama lulusnya ini ya, dianggap sebagai mahasiswa pemalas itu banyak. Nah, tanggapan kalian mengenai pendapat orang mengenai mahasiswa yang lulus ini adalah anak-anak yang malas. Apa tanggapan kamu? Apa yang bikin kamu sampaikan sama orang-orang itu? Sampaikan di sini. Kalau saya sih gini Bu ya. Jadi kalau memang kita tidak mempunyai aktivitas yang ya, ini kan tridharma perguruan tinggi ya. Yes, benar. Kalau misalkan kita tidak mempunyai aktivitas di dalam ruang lingkup tridharma itu atau catur dharma yang ada di Unmu Gresik ini, itu kan catur dharma men. Ada lagi satu tambahan. Itu kan kalau misalkan memang kita tidak sibuk di situ, lebih baik memang ada di kelas dan lulus tepat waktu, menyelesaikan tanggung jawab. Okay, tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk kita di dalam kelas, aktivitasnya itu memang harus jelas gitu loh Bu. Kalau misalkan ikut organisasi ya itu tujuan. Goalsnya itu apa gitu ya? Tujuannya sebenarnya apa? Kalau kamu memang memilih untuk kuliah tepat waktu, kalau umpamanya kita memilih masuk kampus, oke, tujuan aku adalah belajar dan aku lulus tepat waktu, itu tujuan. Itu tujuan ya. Kalau kalian berarti ada tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain. Ada banyak tujuan ya, yang baik. lain. Oke, pertanyaan yang tadi kembali lagi, apa pendapat kamu tentang orang-orang yang seperti itu?
yang biasanya ya melihat kita kan memang kayak gak jelas gelimbang di kampus muter-muter gak pernah mandi kadang-kadang itu memang itu ya apa kepribadian kita sendiri, terus apa kita mempunyai pola pikir sendiri dan kita mempunyai tujuan sendiri yang itu apa ya, yang mungkin kalian aja yang tahu nikmatnya mengambil pilihan itu ya. Ini apa, saya tidak bisa merasakan di dalam kelas itu apa teman-teman yang lain ya di luar. Artinya kalau misalkan di dalam kelas kita biasanya mentok di situ misalkan gitu. Tapi kalau kita di luar kelas itu banyak sekali ilmu-ilmu lain, perdebatan lain atau ya perdebatan enggak diskusi mungkin ya diskusi lain, banyak topik-topik yang menarik ya, yang melingkupi seluruh aspek kehidupan. Yes, benar sekali itu ya. Jadi ya saya cuman, kamu mau bilang apa sih sama mereka yang bilang kamu pemalas? Apa ya? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Enggak. Ya boleh-boleh saja. Tapi saya mempunyai tujuan lain. Tujuan lain. Saya terlahir ke dunia ini ada tujuannya sendiri. Saya kuliah punya tujuan sendiri dan lu punya tujuan sendiri. Lu punya tujuan sendiri. Ya kan? Kita mempunyai jalur sendiri-sendiri, ya kan? Iya. Sekapan saya akan sampai di tujuan itu cuma saya dan Tuhan yang tahu. Amin. Ya kamu. Kalau aku sih, apa tanggapan kamu sama teman-teman yang seperti itu? Tanggapanku, jadi gini Bu, apa namanya? Gimana? Kita itu kan kuliah itu balik yang tadi ya, yaitu mempunyai tujuan. Ketua DPM. Nah, mempunyai tujuan. Ya banyak tujuan tiap orang kan beda-beda. Ya benar. Tapi kalau aku sih tujuanku kuliah itu bukan hanya untuk apa ya namanya ya, aktif di internal kampus. Yes. Dalam artian kita itu masuk kuliah terus ngerjain tugas. Waktunya lulus kita lulus ya, social experience di luar ya, social experience. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pelajari di sisi di samping akademik dan juga non akademik. Nah, non akademik itu kan banyak. Benar. Jadi kalau aku itu waktu mata kuliah apa ya, dulu pernah mendapatkan mata kuliah manajemen diri. Jadi waktu itu salah satu dosen pernah bilang, jadi ilmu yang kita dapatkan di dalam kampus itu hanya beberapa persen. Yes, betul. Sisanya itu di luar kampus. Dan mungkin aku terlena di situ. bener banget. Kita terlena. Itu nikmat banget. Jadi bagi kalian yang menganggap kami ini malas, nggak guna banget, ngerusak image-nya Prodi. Banget ngerusak image-nya Prodi banget. Itu bagiku sih boleh saja kalian menjudge kita seperti itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita diskusi dulu kan. Dan melihat apa yang sudah kita lakukan. Boleh mungkin ya. Boleh. Berarti jadi mahasiswa itu kan punya apa yang namanya? Prestasi menurut bukan. Jadi mahasiswa itu di samping punya kewajiban, kita itu juga mempunyai peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Nah, sekarang itu yang hilang, Bu. Di tengah-tengah mahasiswa saat ini itu yang hilang. Kalau yang hilang yang seperti apa menurut kalian? Jadi saya itu sering tanya ke teman-teman mahasiswa, apa tujuan kita itu sebagai mahasiswa? Bukan tujuan untuk kuliah ya, tapi tujuan kita itu sebagai mahasiswa apa? As mahasiswa, as a student of university gitu ya. Beda dengan ketika kamu menjadi seorang siswa. Ya. Gitu ya. Beda nggak sih kalian? Pola pikir pasti kan. Sekarang pertanyaannya adalah kamu kenapa tadi? Apa sih tujuan kalian? Apa tujuan kita itu sebagai mahasiswa? Oke, apa tujuannya memang sebenarnya? Jadi kalau yang populer itu yang ada dalam Agen of Exchange, dan sebagainya itu kan sudah jelas. Agen of Change. Tapi itu acuan bagi mahasiswa, Bu. Yes. Acuan. Perubahan apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang mahasiswa kan gitu. Yes. Apakah perubahan lulus SMA terus kemudian jadi mahasiswa perubahan lalu kemudian jadi sarjana gitu aja kan enggak kan? Ya. Oke. Menarik sih sebenarnya itu kalau mamanya kamu mahasiswa sebagai agen perubahan itu panjang nanti panjang banget. Nanti abis ini kita kloter kedua. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih ya, kalian merasa membebani kampus nggak sih, terlebih prodi?
Maaf Pak Faris. Bukan Pak Faris. Bukan Pak Faris. Wanita kok. Wanita. Oh iya sekarang. Kamu zamannya Pak Faris dulu. Iya, dosen wali saya, Bu. Oh iya, Pak Faris, anaknya namanya Pak Faris. Anaknya Pak Faris. Maaf. Sama dosen waliku Pak. Apa yang kalian rasakan sebagai seorang mahasiswa? Kita terkhusus internal banget dan lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu prodi. Karena guys, sebenarnya semakin banyak yang tidak lulus itu kan sebenarnya memang cukup membebani juga. Membebani, ya kan? Bukan membebani secara negatif yang seperti itu ya, bukan. Maksudnya tuh ini rasionya banyak banget nih yang nggak lulus. Nah, pernah nggak dengar seperti itu? Iya, Bu. Sering. Terus apa? Kalau kau udah denger, kalian ngapain terus? I don't care, Bu. Saya itu pernah di kelasnya Bu Anita. Bu Ayu nang dilulus no Bu iki Bu apa mata kuliahnya. Lapo kon nek gak niat wis gak ngomong ya kan gitu. Asik banget ya saat itu. Bu Anita, maaf Bu ya. Terus kemudian Bu, kalau misalkan saya nggak lulus, ini kasihan prodi Bu, nggak maju akreditasinya. Maaf banget. Terus? Kalau mata kuliah Bu ya, mata kuliahku sendiri itu tepat waktu mata kuliahnya. Semuanya selesai. Tepat waktu. Really? Nggak ada yang ketika kan selesai kan semester 8 tuh. Apakah semester 9 kalian masih ada mata kuliah yang memang harus dijalankan? Kalau aku sih enggak. Kalau saya iya. Ada. Oh, nemen lah berarti ya. Biar maklum lah Pak Prodi itu gemes ya kan. Gemes banget. Apalagi dosen walimu dosen nanti. wali. Apa harus ya? Jadi kalau ini jadi beban bagi prodi, kita mohon maaf yang Ayo bintangnya yang mulia. Maaf. Ya, bukan sebenarnya kita ini kalau dari secara pribadi aku pribadi tidak ada suatu niat pun untuk membebani prodi kan. Ya, cuman pada akhirnya realitanya membebani banget. Baik. Ya paham. Ternyata mereka memang dibalik kemolorannya kalian sebagai seorang mahasiswa sampai banyak semester, memang ada cerita di balik itu ya. Tapi setelah kalian kalau umpamanya sudah lulus nanti, umpamanya ya, kita ya semoga aja kalian mempunyai bisnis sendiri atau mempunyai usaha sendiri gitu ya, amin. Sambil ketika kalian akan kerja gitu, kalian masih percaya diri kah? Mulai berapa tahun mas? Berapa semester mas? Saya 13 berarti. 2 tahun. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada user atau pengguna-pengguna kalian nantinya? Ayo, Bu, pertanyaan gitu banget sih Bu. Bu, pertanyaannya nggak bisa jawab saya Bu. Iya. Ya juga ya Bu. Tapi ya ciri-ciri anak atau mahasiswa yang lulusnya molor jawabannya alasannya. Karena kita sudah terlatih Bu. terlatih menjawab. Kan pada akhirnya kalian kan akan jadi seseorang yang akan bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain atau perusahaan nantinya. Apa yang bisa kalian sampaikan dengan background kalian yang seperti ini? Sebenarnya sekali lagi ya guys ya, saya tidak bilang kalau mau lulus kuliah itu molor itu aib ya, tidak. Tapi itu kan pertanggungjawaban, ya kan? Setelah lulus kalian akan mempunyai latar belakang atau story dalam kuliah bahwa kalian itu molor. Bingung, dia masih bingung ya kan? Kalau pada akhirnya nggak punya keinginan untuk mendaftarkan diri dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita kerja ke perusahaan. Kalau aku sih nggak ada keinginan untuk di situ Bu. Itu kan pemikirannya kan. Ya, keinginan. Wallahu alam loh ya. Wallahu alam. Kalau Tuhan mentakdirkan yang lain, ini kan kita bicaranya di luar kendali kita, ya kan? Di luar kendali kita dan di luar rencana kita semuanya. Kita nggak ngerti kehidupan kita seperti apa kayak gitu. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Apa yang kalian persiapkan ketika kalian berinteraksi atau menjadi bergabung dengan perusahaan? Siap kan? Kalau aku sih siap-siap aja Bu. PD ya. Karena ini yang penting maksud itu saya. Pilihanku untuk tidak lulus tepat waktu, mungkin lulus di waktu yang tepat kan gitu. Jadi kalau misal ini akan jadi sejarah kan ya, pasti jadi sejarah di daftar riwayat hidup kita nanti ketika kita sudah ada di dunia kerja kan gitu. Kenapa kok molor? Karena ya saya akan jawab apa adanya, karena ada aktivitas-aktivitas lain di luar kampus gitu.
di balik kemoloran kalian itu kalian mempunyai add value gitu, nilai lebih yang kalian simpan. Kamu Kucur gimana? Siap? Cerita? Iya, saya sangat-sangat siap, Bu. Karena percaya diri kan? Saya percaya diri, tetap masih percaya diri karena ya juga kita juga mempunyai beberapa ingatan untuk mengulas lagi pelajaran apa yang sudah Enggak sih, tujuan saya guys ya. Kalau saya sih mengundang kalian untuk berbicara di sini cuma satu kok tujuannya. Bagaimana persiapan mental kalian dengan latar belakang molor. Karena soalnya kamu tahu kan sekarang zamannya, mohon maaf ya. Maaf untuk semuanya. Berlomba-lomba untuk 3,5 tahun. Nah, that's right, ya kan? Karena sengaja saya belum ngajak yang 3,5 tahun untuk battle sama kalian gitu ya. Rame nanti kan ya. Rame. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang lulus 3,5 tahun maupun yang tepat waktu itu saya pribadi itu kagum gitu. Luar biasa. Kan tapi harus ada catatan. Ada catatan. Ya. Produk gak terima sih. Kalau padi, kalau kita ibarat mahasiswa itu sebagai padi ya, harus ada isinya kan gitu. Yes, benar. Bukan hanya menjalankan sebuah tuntutan untuk lulus 3,5 tahun kan itu. Ada catatan juga. Jadi ibaratkan padi harus berisi kan gitu. Mau lulus berapa tahun pun, yang penting isinya. Yang penting isinya. Yang penting isinya. Dan yang penting kalian, yang kalau saya ya, ini dari saya nih ya, pada akhirnya kamu mau lulus 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun, 7 tahun sampai drop out ya, sampai DO lah ya. Yang pertama itu adalah memang pilihan. Dan saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya, dan saya cukup percaya diri dengan pilihan saya. Someday saya kalau mau bergabung dengan komunitas apapun gitu ya, apalagi bekerja dengan orang, saya tetap percaya diri bahwa saya pernah punya riwayat kalau saya kuliah pernah molor. Itu sih kalau dari saya. Apakah sama dengan yang kalian pikirkan? Sama sih. Kalau di khusus di kampus ini saya kan 11 semester. Yes. Di salah satu kampus yang lain saya bahkan 12 semester. Dia kuliah 2. Tapi alhamdulillah sudah dapat gelar SH. Kan gitu. Jadi ada alasan kenapa saya nggak cepat-cepat lulus kuliah di sini. Tapi pada waktunya nanti mereka melihat channel ini dan ikut baru kan. Kamu gimana? Sama Bu. Sama seperti itu ya. Someday yang penting kamu bertanggung jawab dengan saya bertanggung jawab dengan pilihan saya. Percaya diri dan saya menikmati itu, menikmati proses itu. Menikmati prosesnya ya. Harus dinikmati. Siap. Jadi mahasiswa itu harus dinikmati. Ya ini adalah versi dari anak-anak yang memang lulusnya molor. Enggak molor sih, kalian itu lebih betah cinta sama kampus. Tapi saya bangga loh dengan kopi kita. Serius. Saya sangat. Kenapa kamu bangga banget? Nggak tahu ya, mungkin juga apa ya? Apa kejenenge? Ya persaudaraan kita, terus ya banyak sekali ya prodi dari Civitas kampus, maksudnya dari para dosen atau para teman-teman kamu sendiri cintanya. Teman-teman ya. Itu ambigu aku. Rada gak yakin aku sama kamu. Masih punya PR bagi mahasiswa baru mencetak mental mereka di prospek. Mungkin itu salah satu. Benar. Baik, kita akan bicara di kloter kedua habis ini guys. Itu saja, mau ada yang disampaikan sebenarnya bukan perkara lulusnya ya. Tapi bagaimana kamu siap dengan pilihan kalian. Ya. Jadi sekali lagi kamu mau lulus 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau lebih dari itu adalah pilihan. Dan kamu harus percaya diri dan bertanggung jawab atas pilihan kamu. Sampai kalau kamu lulus, aduh ya aku 6 tahun, 7 tahun terus kamu nggak percaya diri. Loh itu pilihan kamu. Iya nggak sih? Benar. Itu pilihan kamu. Tapi kita kan sudah mau OTW ya. OTW mau lulus. Kamu aja baru magang. Oke, baik, itu aja dari kami. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Jangan ikuti kami. Kalau ada yang mau disampaikan ke teman-temannya? Kalau nggak siap mengikuti jalan kami, yang penting ikut jalan yang lain ya. Karena masih banyak jalan yang harus kalian pilih kan gitu. Yes, benar. Ada jalan yang memang populer ya, tapi kalau misalkan kita ini kan jalur hitam, bukan jalur hitam, jalur sunyi kata orang pikirin kan ini jalur alternatif. Siapa tahu kita ya gitu lah. Siapa tahu nanti mereka puasa. Siapa tahu yang lulus sudah itu jadi karyawan kita kan.
Amin. Sombong amat. Sombong Ya, amat kita. tidak ada bedanya, ya. Tidak ada bedanya. 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang Terus, membedakan selama itu 3 adalah tahun. pilihan mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa underestimate kepada siapapun ya. Kita bangga. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah lulus 3,5 tahun. Kalian membuktikan benar-benar bagaimana perjalanan kuliah kalian. Kita menghargai yang normal. Kita pun sangat menghargai yang memang molor. Karena itu adalah pilihan. Itu aja dari kita hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Habis ini kita ngobrol lagi. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam.